Baik kakak-kakak sekalian, kita mulai saja ya, sambil menunggu kakak-kakak yang lain. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Untuk kita semua di ruang virtual ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini pada malam ini. Dan mudah-mudahan kegiatan kita malam ini berjalan lancar dan berjalan dengan baik. Dan tak lupa kita kirimkan salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri teladan kita semua yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kemudian insyaallah. Baik kakak-kakak sekalian, pada malam ini kita akan memasuki materi tentang umpan balik rencana tindak lanjut ya yang kita lakukan setelah kurang lebih 1 minggu kemarin. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas tentang bukti karya yang menjadi akhir dari kegiatan kita ini. Jadi akhirnya itu nanti kita akan membuat bukti karya ya untuk menyelesaikan kegiatan PKG PJOK ini kakak-kakak sekalian. Jadi 1 jam pertama itu kita akan umpan balik rencana tindak lanjut, kemudian yang kedua nanti persiapan bukti karya kakak-kakak sekalian. Baik kakak-kakak sekalian, izin saya share-sharing ya kakak-kakak sekalian. Nah, di sini kakak-kakak sekalian di slide pertama umpan balik rencana tindak lanjut. Kemudian selanjutnya ini mungkin kesepakatan bersama ini sudah kita pahami semua ya, tidak usah saya bacakan, kita lanjut saja. Kemudian sesi kita pada malam ini ya, tujuannya adalah kakak-kakak memahami pentingnya memberikan umpan balik, kemudian berbagi pengalaman saat pelaksanaan RTL, kemudian menganalisis dukungan, hambatan, tantangan, serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan rencana tindak lanjut tersebut. Selanjutnya, ini adalah tujuan semua agenda untuk sesi pertama ini 1 jam 1 JP. Itu pertama pembukaan, kemudian aktivitas 1 berbagi cerita tentang kegiatan RTL ya masing-masing. Nanti kita akan masuk di breakout room. Kemudian yang ketiga nanti 10 menit itu penutup ya kakak-kakak sekalian. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana praktik rencana tindak lanjut kakak-kakak laksanakan? Apakah mendapatkan dukungan? Apakah ada tantangannya? Serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Jadi ini nanti yang akan kakak-kakak pertanyakan dalam umpan balik ketika bercerita atau menceritakan pengalaman pembuatan RTL-nya di back room nanti atau di kelompok masing-masing nanti. Jadi nanti kakak-kakak akan berbagi cerita satu persatu. Kemudian ini adalah umpan baliknya ya, pertanyaan tentang umpan baliknya. Itu apakah bagaimana praktik rencana tindak lanjut Bapak Ibu laksanakan, apakah mendapatkan dukungan, apakah ada tantangannya, serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Ya, ini adalah aktivitas, mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan umpan balik terhadap pembuatan rencana tindak lanjut yang telah
dilakukan. Jadi, seperti apa yang sampaikan saya tadi, ini aktivitas yang kita akan lakukan ya kakak-kakak sekalian. Jadi 1 jam PJJP ini kita akan berbagi cerita dan umpan balik terhadap rencana tindak lanjut yang telah dilakukan. Kemudian langkah-langkah aktivitas, nanti saya akan membagi bor, kemudian tiap peserta berbagi cerita, kemudian memberikan umpan balik oleh peserta yang lain dalam melaksanakan pemaparan RTL yang sudah dilaksanakan. Nanti lakukan secara bergantian dengan durasi waktu kurang lebih dari 5 menit tiap orang ya kakak-kakak sekalian. Mungkin ada pertanyaan tentang kegiatan kita di sesi pertama ini kakak-kakak sekalian. Atau sudah dipahami? Apakah kakak-kakak sudah paham? Atau ada pertanyaan terhadap kegiatan kita di sesi pertama ini? Bagaimana kakak-kakak sekalian? Minta emot jempolnya kalau memang sudah mengerti. Oke, Kari sudah. Emot jempolnya nih ya kakak-kakak sekalian contohnya. Ya, silakan Kak Ilham. Ilham silakan. Mic-nya mungkin diaktifkan dulu. Ya, kedengaran? Ya, silakan Kak Ilham. Tadi yang dimaksud bagaimana ya Kak Fasil? Saya Ya, nanti baru datang lagi. ini tadi kita nanti akan berbagi cerita terhadap kakak-kakak yang lain terhadap rencana tindak lanjut kita yang kita buat. Jadi nanti Oh iya Kak. akan bercerita tentang rencana tindak lanjut yang telah dibuat dan telah dipaparkan ya ke rekan-rekan komunitasnya. Kemudian nanti kakak-kakak yang lain memberikan umpan balik terhadap RTL kakak-kakak buat. Jadi nanti di situ pertanyaannya setelah bercerita mungkin dimasukkan juga tentang apa dukungan, apakah mendapat dukungan, apakah tantangannya serta solusi yang ditawarkan mengatasi masalah tersebut. Jadi mungkin begitu kakak-kakak. Bisa dipahami Kak Ilham? Iya Kak. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan dari kakak-kakak yang lain? Tidak ada ya. Kalau begitu saya akan bagi kelompok, kemudian kakak-kakak saling bercerita satu-satu nanti 5 menit bercerita tentang RTL-nya. Setelah itu peserta lainnya lagi sampai selesai ya kakak-kakak sekalian. Jadi saya akan bagi 2 bor saja. Sebenarnya di sini kita disuruh bagi 3, tetapi karena kita kurang jumlahnya peserta, jadi kita bagi 2 saja ya kakak-kakak sekalian.
silakan masuk di kelompoknya masing-masing ya kakak sekalian. Kak Asvin Karnawati silakan masuk di roomnya ya, di kelompoknya masing-masing. Karnawati silakan. Iya, anu nyobi mar. Sudah boleh mulai. Cocoknya ada ngantar Kak ke sana sama jalan. Dari rindu itu dengan
Iya.
Apakah sudah kembali ke ruang utama atau masih ada ya? Ya. Sudah semua ya masuk di ruang utama. Baik, kakak-kakak sekalian, kakak-kakak sudah mungkin di roomnya sudah bercerita tentang RTL-nya ya. Mungkin perwakilan saja setiap kelompok untuk mereview kembali terkait RTL-nya. Apakah ada terkait pertanyaan tadi ya? Apakah ada tantangan atau hambatan atau dukungan ya kakak-kakak sekalian? Izin saya share sharing. Ya, mungkin perwakilan satu kelompok saja, tiap kelompok untuk menyampaikan RTL-nya dengan menyambungkan pertanyaan yang ada di layar kakak-kakak sekalian. Mungkin silakan dari kelompok satu atau kelompok dua, siapa duluan? Singkat saja, tidak usah terlalu banyak tentang Kelompok berapa dulu, Kak? Haris kelompok berapa? Kelas 1, kelompok 1 ya? Ya, untuk kelas 1, kelompok 1, Kelompok Kak Haris saja. Oh iya, silakan Kak Haris kalau begitu. Mungkin bercerita detailnya, bisa juga menceritakan detail dari musik dari kakak-kakak sekalian waktu di rumah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bercerita sedikit terkait dengan RTL saya. Kemudian nantinya apakah mendapat dukungan, bagaimana tantangan dan solusinya. Jadi untuk RTL saya yaitu berjudul apa tadi ini? Healthy Movement Smart Generation atau generasi sehat, generasi cerdas, implementasi proyek senam aerobik di sekolah. Kemudian dari beberapa tujuan ada 3. Yang pertama yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik yang menyenangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mempresentasikan hasil karya di kelas. Tujuan yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Nah, secara singkat saja Kak, dari RTL ini untuk dukungan saya mendapatkan dukungan yang sangat positif dari pimpinan atau kepala sekolah, kemudian saya juga mendapat dukungan dari rekan sejawat di komunitas belajar di sekolah saya. Untuk solusinya, untuk tantangannya ada beberapa. Yang pertama, kemungkinan tantangannya yaitu ada 3 kakak-kakak. Tantangan yang pertama yaitu kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik, mungkin karena kurangnya minat, perasaan malu, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam aerobik. Yang kedua, kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat dan jam ekstrakurikuler lainnya. Kemudian yang ketiga,
evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif, kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala, dan alat evaluasi yang kurang tepat. Dari ketiga tantangan tadi, ada beberapa rencana solusi yang saya sudah persiapkan. Yang pertama, dengan memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu, dengan memberikan motivasi, mengadakan sesi informasi untuk menjelaskan manfaat kesehatan fisik dan mental dari senam aerobik agar peserta didik paham dan mengerti. Untuk rencana solusi yang kedua, yaitu mengintegrasikan program ke dalam pelajaran PJOK sehingga tidak menambah beban jadwal peserta didik, berkoordinasi dengan pembina ekstrakurikuler untuk mengatur jadwal. Rencana solusi yang ketiga yaitu menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Mungkin itu saja kakak dari pemaparan saya terkait dengan umpan balik RTL. Mungkin saya kembalikan ke Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aris, luar biasa atas pemaparan tentang RTL-nya. Mungkin kita lanjut saja ya di kelompok 2. Siapa yang bisa mewakili? Silahkan. Oke, Kaswin, silakan. Vitamin Kaswin. Oke, terima kasih. Oke. Ini sebenarnya simpel yang karena yang ditanyakan bagaimana praktik tindak lanjut yang Bapak Ibu laksanakan, yaitu semuanya berjalan lancar, apalagi saya, kecuali Kak Samsir ada kendala teknis mati lampu, Kak Harmiati juga. Apa tadi kendalanya Kak Harmiati? Kak Harmiati? Iya Kak. Kak Asnani juga. Apa kendalanya waktu kita laksanakan RTL? Kendalanya Kak mati lampu. Oh, mati lampu sama dengan Itu, Kak Ji. Samsir. Jadi teman-teman Iya, saya sekelompok pakai manual, saya tidak pakai fokus, saya tidak teknis. pokoknya manual saja. Oke, Kalau manual. Kalau saya lain-lainnya pribadi aman. Kepala sekolah sangat mendukung teman-teman guru. Oke. Terus untuk dukungan pasti semua didukung sama kepala sekolah serta guru-guru di sekolah masing-masing. Terus tantangannya hanya itu saja tadi, Kak Samsir mati lampu, Kak Harmiati juga mati lampu, sehingga manual. Serta solusinya teman-teman kelompok kami tadi hanya itu, melaksanakan RTL secara manual tanpa menggunakan layar. Kalau saya alhamdulillah bagus, tidak ada tantangan dan berjalan lancar. Oke, terima kasih Kak Fasil. Ya, terima kasih Kak Aswin atas pemaparannya terkait RTL-nya. Jadi kakak-kakak sekalian, terhadap pelaksanaan RTL-nya saya rasa semua mendapatkan dukungan ya dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan guru sekalian. Kemudian tantangannya ya itu tadi, mungkin ada permasalahan teknis dalam pemaparan ya tentang rencana tindak lanjutnya itu. Kemudian yang menjadi persoalan juga, bukan persoalan sih, menjadi apakah nanti RTL-nya itu bisa berjalan atau bagaimana ya. Mungkin yang seperti Kak Haris dalam RTL-nya itu sport education ya, model pembelajaran sport education ya. Jadi mungkin itu akan memakan perlu persiapan dalam kegiatan itu. Tapi saya harap kegiatannya itu dapat terlaksana ya, apakah dalam waktu dekat ini ataupun mungkin beberapa bulan kemudian. Yang jelasnya kegiatannya itu, intinya dari kegiatan kakak-kakak sekalian, RTL yang kakak-kakak sekalian itu bisa terlaksana ya dengan baik. Walaupun nanti ada di jalan nanti dalam pelaksanaannya ada
ada hambatan atau apa, mungkin itu nanti menjadi bahan refleksi lagi buat kelanjutan kegiatannya itu. Mungkin seperti itu ya kakak-kakak sekalian. Baik, kakak-kakak sekalian, kita lanjut ya. Untuk sesi kedua, kita akhiri untuk sesi pertama ini terhadap umpan balik RTL. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bukti karya kakak-kakak sekalian. Saya akan menampilkan, saya izin sharing ya kakak-kakak sekalian. Jadi begini kakak-kakak sekalian. Jadi untuk akhir kegiatan kita ini kita akan membuat bukti karya. Nanti bukti karyanya itu akan di upload di PMM ya kakak-kakak sekalian. Jadi nanti kakak-kakak sekalian membuat bukti karya yang akan simpan di PMM ya kakak-kakak sekalian, akan di-upload di PMM. Jadi ini tugas kita terakhir terhadap kegiatan kita ini selama 3 bulan ini. Jadi saya lanjut saja tentang bukti karya yang kita lakukan. Jadi ini bukti karya di platform Merdeka Belajar untuk diseminasi PKGP Joka. Nah, topiknya adalah alur aktivitas bukti karya PKGP Joka, mengunggah bukti karya di PMM. Alur aktivitas, ini alur aktivitasnya, kemudian lanjut saja ya kakak-kakak sekalian. Apakah kakak-kakak sekalian bisa melihat dengan jelas? Oke, bisa. Bisa. Ya, jadi Bisa ini di lanjut. zoom sedikit Kak? Kecil sekali saya nggak bisa baca. Kurang jelas ya teman-teman. Terang nih itu Bu. Sudah. Mungkin saya di karena HP saya pakai. Iya. Ya, mungkin seperti itu kan. Kecil sekali. Saya lanjut saja. Bisa kelihatan ya kakak-kakak? Bisa Kak. Bisa Kak. Ya, ini sebagai bagian dari kurikulum PKGP Joka, peserta diminta untuk berbagi inspirasi, membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi pelajari syarat kelulusan PKGP Joka. Bukti karya adalah produk orisinil, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi nanti kakak-kakak akan membuat bukti karya, nanti akan ada 2 tahap, kakak-kakak akan membuat bukti karya kemudian mengunggah di LMS. Setelah itu mengunggah di LMS, nanti saya akan validasi apakah itu bisa diterbitkan langsung atau ada revisi ya kakak-kakak sekalian. Nanti kakak-kakak sekalian silahkan membuat bukti karya sebaik mungkin ataupun sebagus mungkin atau yang mungkin yang terbaik ya kakak-kakak sekalian. Jadi nanti ada 3 pilihan tentang bukti karya kakak-kakak sekalian yang kakak-kakak akan buat. Nanti kita lanjut ke bawah dulu ya kakak-kakak sekalian. Kriteria dan ketentuan menambahkan bukti karya. Untuk video, gambar, suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah
dan wali peserta peserta didik terkait. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon dicantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Jadi ini alurnya ya kakak-kakak sekalian. Nanti kakak-kakak sekalian akan masuk di semua modul di bagian bukti karya. Kemudian kakak-kakak mengunggah bukti karya itu di BK1 ya, menggunakan menu bukti karya di LMS-nya. Kemudian setelah bukti karya di-upload, nanti akan kita refleksi atau pertemuan terakhir, refleksi tentang bukti karya kakak-kakak, kemudian nanti akan dibahas di situ apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Nanti akan divalidasi. Kemudian nanti setelah itu kakak-kakak setelah mengunggah bukti karya itu nanti akan linknya akan di copy ya dan dikirim lagi ke LMS. Jadi nanti kalau bukti karyanya itu akan diunggah di LMS, nanti akan terhubung otomatis di PMM. Nanti kalau sudah terbit di PMM, nanti kakak-kakak lagi masuk di PMM, kemudian mengcopy linknya, kemudian kembali ke LMS untuk berbagi ya kakak-kakak sekalian, berbagi di LMS, kemudian di situ disematkan kembali link bukti karyanya. Kemudian ini alurnya lagi. Jadi periodenya itu mulai besok ya atau hari ini sampai nanti tanggal 28 ya atau 29. Tapi kakak-kakak nanti sampai hari Minggu nanti kakak-kakak batasnya sampai di situ ya. Nanti hari Minggu nanti ini batas untuk mengunggah bukti karyanya. Nanti kalau sudah nanti apakah mendapatkan revisi atau tidak. Kalau tanggal sampai 29 itu sudah finish ya kakak-kakak sekalian. Itu sudah sampai revisi itu tanggal 29. Kemudian selanjutnya jadi kakak-kakak sekalian juga di sini ada lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Di sini kakak-kakak nanti akan mengunggah lembar pernyataan persetujuan, nanti akan ditandatangani oleh kepala sekolah ya kakak-kakak sekalian. Di sini silakan di make to copy atau di copy lembar pernyataannya. Nanti di draft bukti karya kakak-kakak di LMS kakak-kakak bisa buka. Selanjutnya, ini contoh surat pernyataannya, lembar pernyataan peserta PKG PJOK, ada tanda tangan kakak-kakak, kemudian juga mengetahui kepala sekolah ya kakak-kakak sekalian. Dibuat, di copy, kemudian diisi, kemudian nanti dilampirkan juga dalam bentuk PDF ya kakak-kakak sekalian. Nah, sekarang ini pemilihan kategori bukti karya. Pemilihan kategori bukti karyanya boleh berupa praktik baik. Praktik baik itu adalah bisa proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Kemudian boleh juga membuat praktik pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program praktik baik
dapat berupa refleksi, modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian bisa dalam format dokumen ataupun video. Selanjutnya bisa juga kakak-kakak bukti karyanya itu modul ajar ya atau RPP, aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Jadi ini ketiga bab kakak-kakak boleh memilih praktik baik kah, praktik pembelajaran atau RPP atau modul ajar. Itu ya kakak-kakak sekalian. Kita lanjut saja dulu, nanti kalau ada pertanyaan terkait hal ini nanti setelah selesai slide ya kakak-kakak sekalian. Kemudian nanti di LMS seperti ini tampilannya, kakak-kakak nanti akan mengunggah apakah itu pertama apakah tadi kategorinya apa, itu kategorinya apakah praktik baik atau RPP atau praktik pembelajaran. Nah, di sini nanti akan ada pilihannya. Kemudian bentuk karyanya apakah itu video atau PDF. Nanti kakak-kakak memilih saja di sini bagian 2. Kemudian yang ketiga, ini kakak-kakak mungkin ini harus diperhatikan ya. Nanti di sini judul, misalkan pembelajaran matematika ditambah dengan hashtag ya kakak-kakak, PKG PJOK, hashtag guru belajar dan murid belajar. Jadi nanti di sini judulnya itu di belakangnya ada hashtagnya kakak-kakak sekalian, itu PKG PJOK, kemudian guru belajar dan murid belajar. Jadi ini disematkan juga ya kakak-kakak sekalian di belakang judul karya kakak-kakak sekalian. Kemudian bagian 4 itu deskripsi, silakan mendeskripsikan singkat tentang produk bukti karya kakak-kakak sekalian. Kemudian selanjutnya, nah ini lanjutan dari tadi. Setelah itu kelima itu tidak. Nah, di sini akan kelima pilih jenjang yang diinginkan. Kemudian kalau apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran modul proyek. Jadi di sini nanti ada pilihan ya kakak-kakak sekalian. Nah, kemudian pilih lagi tema bukti karya bagian 7. Kemudian pilih sarana prasarana terkait bukti karya Anda. Nanti ada pilihannya juga ya kakak-kakak sekalian. Nah, di sini nomor 9, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunggah dan dilengkapi sebelumnya. Jadi ini tadi lembar persetujuan ya yang telah ditandatangani kakak-kakak bersama kepala sekolah. Jadi nanti ada 2 ya yang diunggah, yaitu pertama ini tadi persetujuan bukti karya, kemudian bukti karya itu sendiri. Kemudian setelah itu kakak-kakak bagian 10 kakak-kakak mengumpulkan bukti karyanya. Selanjutnya nah ini tadi sama saja ya kakak-kakak sekalian, lanjutannya tadi ini kategori praktik pembelajaran ya, hampir sama saja ya kakak-kakak tadi yang pertama tadi, cuma yang membedakan aja pilihan kategori apa kita mau buat bukti karya, apakah tadi itu praktik pembelajaran atau praktik baik atau modul atau RPP ya kakak-kakak sekalian. Ya, ini sama saja. Kakak-kakak nanti buka saja LMS-nya, nanti di situ kakak-kakak bisa melihat alurnya ya kakak-kakak sekalian. Ini RPP modul ajar. Lanjut ya kakak-kakak sekalian. Hampir sama ya kakak-kakak sekalian. Nanti kalau sudah selesai baru kakak-kakak kumpulkan. Ya, sama saja. Nah, setelah kakak-kakak mengunggah bukti karya,
kakak-kakak mengklik kumpulkan. Setelah dikumpulkan, jadi harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator, dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Jadi nanti setelah kakak-kakak kumpulkan, nanti saya akan validasi apakah itu ada perbaikan apa tidak. Kalau tidak ada perbaikan, jadi nanti akan langsung masuk di PMM ya kakak-kakak sekalian, di akun kakak-kakak sekalian. Kalaupun ada nanti perbaikan, akan muncul juga pemberitahuan di LMS kakak-kakak sekalian. Lanjut, di sini statusnya kalau sudah kakak-kakak mengirim, statusnya di sini akan sedang ditinjau. Ya, nanti saya akan memberikan validasi apakah bisa dilanjutkan apa tidak atau ada perbaikan. Lanjut lagi, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum selesai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah di PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan belum sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Jadi nanti kakak-kakak ini bukti karyanya setelah di-upload di LMS, kemudian saya sudah validasi dan setujui, jadi otomatis bukti karya kakak-kakak itu akan masuk otomatis di PMM-nya ya, di akun PMM-nya masing-masing. Nah, kemudian mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator. Jadi dicek saja LMS-nya setiap saat ya kakak-kakak sekalian kalau sudah mengumpulkan bukti karyanya. Nah, ini kalau bukti karyanya perlu perbaikan, jadi statusnya seperti ini ya kakak-kakak sekalian. Jadi kalau perlu perbaikan berarti kakak-kakak sekalian itu bukti karyanya itu ada yang mau diperbaiki, nanti akan dijelaskan di situ apa bukti karyanya mau diperbaiki, bagian mana bukti karyanya diperbaiki. Nah, kalau tidak ya, ini lanjutan ya kakak-kakak. Kalau ada perbaikan nomor 3, kemudian diunggah kembali, kemudian nanti kemudian dikumpulkan kembali ya kakak-kakak sekalian kalau memang ada perbaikan. Nanti setelah kalau kakak-kakak lulus validasi, maka akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi ya kakak-kakak sekalian. Kemudian ada notifikasinya ya kakak-kakak. Kemudian di sini lanjut lagi, kalau sudah dinyatakan lulus validasi, menunggu terbit. Jadi nanti statusnya ini mendapatkan validasi dari fasilitator, kemudian nanti akan menunggu terbit di PMM. Nanti statusnya seperti ini kalau belum terbit PMM. Kemudian lanjut, kalau sudah, ini notifikasinya. Sekarang bukti karya Anda sudah dapat dibagikan ke teman saya, lihat bukti karya. Nanti ada notifikasinya kakak-kakak sekalian kalau sudah. Kemudian apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat mengklik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Jadi di sini ketika kakak-kakak
melihat bukti karya di LMS, nanti akan langsung terhubung ke PMM kakak-kakak sekalian. Nah, nanti di sini kakak-kakak, kalaupun tidak langsung muncul di PMM, kakak-kakak bisa melihat, membuka PMM-nya di bagian bukti karya, kemudian karya saya, bagian bukti karya saya, kemudian kategori karya, kemudian memilih karya Anda, kemudian cari tombol bagikan karya. Jadi kakak-kakak setelah menemukan bukti karya kakak-kakak di PMM yang telah dikumpul di LMS, di copy, dibagikan dengan saling link, bagikan karya, kemudian saling link, kemudian ditahukan kembali ke LMS ya kakak-kakak sekalian. Nanti di LMS-nya itu ada di bagian, di LMS-nya bagian BK3 berbagi bukti karya, nanti di sini tulis jawaban atau tulis linknya. Nanti disinilah akhir dari tugas kita di PKGP juga ini. Nanti setelah bukti karyanya selesai, nanti linknya di copy lagi, disematkan di LMS ya kakak-kakak sekalian. Ya, mungkin seperti itu saja kakak-kakak sekalian. Silakan kakak-kakak sekalian kalau ada yang mau ditanyakan. Terkait bukti karya yang ingin dibuat. Ada pertanyaan kakak-kakak sekalian? Ya, silakan Kak. Oke, terima kasih kesempatannya Kak Fasil. Ini bukti karyanya, saya langsung saja. Bukti karyanya ini apakah connect dengan pelajaran kita sebelumnya? Apa yang telah kita unggah? Yang tadi dibahas sebelumnya? Apakah connect atau buat baru atau bagaimana? Ya, jadi terkait bukti karya ini kan tadi sudah saya tampilkan dulu ya. Ya, terkait pertanyaan dari Kak Swing, jadi bukti karyanya itu harus connect ya dengan kegiatan PKGP Joka kita ini. Jadi sebetulnya kalau kakak-kakak bisa membuat kembali misalkan praktik pembelajaran, boleh seperti itu. Tapi bisa juga menggunakan video yang kemarin atau bukti karya lainnya yang kita telah buat di kegiatan kita ini. Masih belum mengerti ya Kak? Sudah mengerti. Mengerti ya? Sudah dimengerti. Maksudnya video pembelajaran yang kemarin enggak Kak? Atau apa? Ya, Itu saja. misalkan Kalau video itu saja unggah yang di YouTube. ya itu salah satu juga. Atau modul ajar yang sudah kita buat. Ya, modul ajar yang saya buat kakak-kakak sekalian itu bisa juga. Kemudian termasuk juga RTL-nya juga itu bisa di-upload bukti karyanya. RTL. Jadi maksudnya dipilih saja kakak-kakak sekalian. Kalau mau buat baru juga boleh. Tapi kalau tidak mau buat baru boleh yang sudah dipelajari kemarin, cuma diperbaiki saja apa yang kurangnya. Nanti ada yang kurang, nanti saya revisi, bukan revisi, apa nanti saya validasi dulu apakah itu sudah masuk kriteria atau belum ya kakak-kakak sekalian. Ya, ada lagi pertanyaan Kak Harmiati tadi, silakan.
Iya Kak, izin Kak. Halo, halo, halo. Saya bertanya dulu nah. Halo, izin Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya. Ya, silakan Kak. Yang saya mau tanyakan ini Kak, itu bukti. Iya, iya. Itu bukti karya harus yang berkaitan dengan ini video Kak atau bisa di luar itu Kak? Bisa masuk itu anu Kak kayak modul ajar. Iya. Apa namanya? Kayak Modul, video-video yang iya yang dibuat di iya itu ya, modul ajar masuk Kak itu bukti karya? ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang modul ajar ya, waktu 1 berapa kemarin itu bisa Kak. Tapi Iya. diperbaiki dulu, Iya. kalau memang diperhatikan dulu ya sedetail mungkin sebelum diunggah ya atau diupload. Karena nanti ini kan akan masuk di PMM semua bukti karya kakak-kakak sekalian. Seperti itu Kak. Iya. Ya, silakan Kak Aswin. Oke Kak, ini supaya lebih Iya. Itu bukti karya Kak yang berkaitan dengan yang anu Kak ini Yang kita pelajari selama kurang lebih 3 bulan ini kakak-kakak sekalian. Mulai dari apa lagi namanya? oh ya Kak, Membuat berarti yang berkaitan dengan video Kak ya Kak? Ya. Ya, silakan Kak Aswin. Oke, makasih Kak Fasil. Oh iya. Nah, langsung saja. Kan kemarin terakhir kita upload RTL, kita ada ininya persentasenya divideokan dan ada juga ininya modul ajarnya apa namanya yang dipresentasikan itu. Apakah itu yang diupload kah atau tindak lanjutnya? Divideokan. Itu boleh diupload juga Kak. Oh, diupload saja itu. Ya. Jadi kakak-kakak memilih, berarti kakak misalkan RTL-nya itu masuk dalam praktik baik ya. Itu masuk kategori praktik baik kalau RTL-nya. Kalau kemarin kalau masuk praktik pembelajaran berarti kemarin itu aksi nyatanya dalam aksi nyata dalam pembelajaran ya. Kemudian yang ketiga ini RPP atau modul ajar yang kita juga pernah buat. Nah, tapi kalau masih ada kekurangan dari yang kita pelajari kemarin itu diperbaiki saja. Maksudnya kalau ada memang RPP-nya masih kurang atau video pembelajarannya masih kurang atau praktik baiknya masih kurang, nah itu diperbaiki. Jadi kakak-kakak boleh membuat baru juga tentang misalkan praktik baik itu membuat refleksi tentang kegiatan kita PJK ini, membuat refleksi ya selama kegiatan PJK ini. Kemudian bisa dibuat dalam bentuk PDF ataupun sebuah video. Jadi bukti karya ini bukan hasil dari RTL ya, nanti rencana tindak lanjut itu bukan. Tapi bisa juga diambil itu. Misalkan kan rencana tindak lanjutnya mau buat seperti ini. Nah, itu juga bisa jadi bukti karya Kak. Kalau memang nanti itu terlaksana RTL-nya. Jadi itu masuk. Ya. Jadi itu masuk dalam praktik baik ya kakak-kakak sekalian. Oh, praktik baik itu kalau di ini. Berarti dia diunggah dalam bentuk video ya boleh PDF. Bisa juga PDF. Tapi kalau kayak seperti itu mungkin video ya. Iya video oke. Iya. Kalau praktik pembelajaran bisa juga PDF. Tapi bentuknya itu kalau RPP kan itu rancangan ya pembelajaran. Nah, kalau praktik pembelajaran nanti itu dibuat saja
mirip-mirip RPP, tetapi itu setelah kita membuat pelajaran. Itu kayak refleksi lah ceritanya, menceritakan apa yang telah dilakukan dalam pembelajaran yang kita lakukan ke siswa ya. Itu kalau bentuk PDF, tapi kalau bentuk video ya langsung videonya saja. Di mungkin ada lagi kakak-kakak yang mau ditanyakan? Kak, ya, silakan Kak Aris. Kak, mungkin kalau dalam bentuk PDF, praktik baik ataupun praktik pembelajaran mungkin ada dokumentasi kegiatan jadi Kak di Ya, seperti itu. iya, foto-fotonya di Ada dalam foto-fotonya. iya. Iya, seperti itu Kak. Jadi kalau dalam pembelajaran ya kayak RPP modelnya, tetapi kan RPP kan rencana, tapi kalau ini PDF setelah dalam bentuk PDF, itu setelah kita pembelajaran baru kita membuat ceritanya ya, refleksinya seperti itu. Kemudian ada foto-fotonya, dokumentasinya kalau bentuk PDF. Masuknya dalam misalkan ini apalagi namanya, bisa juga nih contohnya kalau dalam bukti karyanya kita kan sudah belajar tentang SEM. Nah, bisa juga itu mungkin dijelaskan ke rekan-rekan, ini SEM, pengertian SEM seperti ini. Nanti itu dalam bentuk PDF ya foto-fotonya saja. Apa itu SEM, apa ini seperti itu. Ya, dalam bentuk PDF Kak tuh. Iya. Jadi kakak-kakak memilih dari ketiga ini, apakah itu masuk dalam praktik baik, kemudian praktik pembelajaran atau RPP atau modul. Begitu ya kakak-kakak sekalian. Jadi nanti sampai hari Minggu ya kakak-kakak sekalian, karena nanti akan divalidasi dulu, jangan sampai ada perbaikan. Walau kalau ada perbaikan nanti akan disampaikan kembali. Walaupun di LMS-nya situ sampai tanggal berapa pengumpulan 28 29, tapi itu 28 29 akhir itu kalau tidak ada revisi ya kakak-kakak sekalian. Tapi kan kalau ada revisi setengah mati kalau di situ. Jadi sampai hari Minggu ini, hari Minggu nanti 5 hari ke depan, kakak-kakak sudah mengunggah bukti karyanya sebelum kita pertemuan terakhir 1 JP pada hari Senin kalau bukan hari Selasa. Jadi bukti karyanya sudah diunggah ya di LMS sebelum kita tetap muka. Hari Minggu lah terakhir kakak-kakak saya tunggu, biar saya validasi. Kalau memang sudah sesuai dengan kriteria, nah nanti kita lanjut. Mungkin kakak-kakak yang lain, Kak Samsir, Kak Samyun, Kak Arniot, Kak Ilham, Kak Sani, Kak Suyono, ada yang mau ditanyakan terkait di karya? Ya, silakan Kak Samsir. Izin Kak, itu bukti karya sebelum diunggah Kak, dijaprikan dulu ke kita Kak. Diunggah di LMS Kak, nanti bukti karyanya Kak. Ya, bukti karyanya itu nanti di Halo? LMS Kak. Mana? Itu bukti karyanya karya. Bukan baju. Diunggah di LMS. Ada perbaikan nanti di LMS juga, nanti akan ada umpan baliknya Kak. Ya silakan Kak Samsir. Oke, baik Kak, ini terkait lembar pernyataan. Ya. Sekarang saya coba habis print untuk instansi peserta itu kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kak. Instansi peserta sekolah. Karena ada juga nama sekolah. Sekolah Kak. Berarti instansi peserta itu
sekolah. Iya. Terus untuk jenis bukti karya yang dipilih, apa video Oke. pembelajaran atau apa? Ya, jadi bukti karyanya kakak-kakak memilih praktik baik, praktik pembelajaran atau video pembelajaran yang kakak-kakak aksi nyata atau RPP atau modul kakak-kakak. Terus ini lagi ada nama kelompok peserta didik, yaitu kelas dan Ya. kelas berapa? Ya, itu kalau kakak-kakak video pembelajaran ya, kakak-kakak atau praktik baik atau modul ajar. Itu kelas berapa? Terus untuk tanggal pengambilan gambarnya, Pengambilan gambarnya disesuaikan saja, Kak. Kapan kakak-kakak melaksanakan itu? Kalau kemarin, misalkan aksi nyatanya kemarin itu tanggal dilaksanakan, itu saja, Kak. Jadi kakak-kakak memilih ya, silakan memilih praktik baik mana kakak-kakak yang kakak-kakak merasa itu paling baik ya. Tapi nanti ini akan di-upload di PMM ya. Nanti kalau di-upload di PMM berarti itu nanti akan dilihat semua guru-guru ya seluruh Indonesia. Kemudian itu menjadi rujukan referensi bagi guru-guru se-Indonesia. Ya, silakan Kak Samion. Ya, silakan Kak Samion. Mungkin mic-nya Kak Samion. Ini pengisiannya sudah seperti ini, Pak Pasir. Oh, instansi peserta ya. Oh ya. ya itu yang tadi Oh ya. peserta. Oh ini Dinas Pendidikan, sudah yang Kaltim, kakak-kakak sekalian. Ya. Kasih masuk Kabupaten Kaltim ya, kakak-kakak sekalian. Iya, siap. Jadi nanti ada dua ya, jadi lembar pernyataan ini, jadi semua ini harus ada ya lembar pernyataan. Kemudian kedua ya tadi bukti karyanya, apakah dalam bentuk video atau dalam bentuk PDF. Gitu ya kakak-kakak sekalian. Ya, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan kakak-kakak? Ya, silakan Karis. Ini Kak terkait dengan praktik baik, misalnya di dalam bentuk PDF, apakah kita ada ketentuannya misalnya di Canva kah atau hanya di PowerPoint biasa, kemudian dijadikan PDF nantinya Kak atau seperti apa? Ya, boleh di Canva, boleh di PowerPoint Kak. Terus nanti akhirnya Oh, iya. jadi PDF Kak. Siap, makasih Kak. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi kakak-kakak sekalian. Jadi saya ingatkan kembali kakak-kakak sekalian. Jadi nanti terakhir hari Minggu ya kakak-kakak sekalian. Mungkin besok juga kakak-kakak kalau kan sudah ada itunya praktik baiknya atau yang sudah dipelajari atau video pembelajaran atau modul aja tinggal diperbaiki saja kemudian dikirim di MS. Nanti hari Minggu lah terakhir saya tunggu kakak-kakak unggah di LMS masing-masing.
Ya, terkait juga ini kakak-kakak sekalian, untuk tugasnya mungkin ada beberapa orang yang sudah selesai sampai di RTL, mungkin ada juga yang belum sampai di RTL ya. Saya lihat juga masih ada yang aksi nyatanya belum selesai juga. Jadi itu saya tunggu juga sampai hari Minggu ya kakak-kakak sekalian, tugas-tugasnya yang belum selesai silakan diusahakan secepatnya, karena nanti setelah ini bukti karya kita sudah mulai pleno ya kakak-kakak sekalian tentang penutupan pleno tentang kelulusan juga kakak-kakak sekalian dengan pihak BGP. Jadi tugas-tugasnya itu diselesaikan ya kakak-kakak sekalian. Kalaupun ada kendala silakan mungkin bisa berkonsultasi dengan teman-temannya atau bisa langsung ke saya. Kakak-kakak bisa cek di dashboardnya ya, di LMS-nya di bagian notifikasi. Nah, di situ akan ditampilkan kalau tugas-tugas kakak belum selesai. Di situ mungkin ada pemberitahuan di situ missing atau apakah di situ, atau tanda merah mungkin di LMS-nya. Jadi kakak-kakak silakan secepatnya itu diselesaikan ya, karena termasuk itu di aksi nyata dan RTL ini poinnya paling tinggi. Di aksi nyata itu sekitar 25%, kemudian di RTL itu 15%. Kemudian yang lain-lainnya itu tugas-tugasnya yang dikumpul di LMS. Gitu ya kakak-kakak sekalian. Kalau kendala dengan tugasnya nanti kakak-kakak boleh tanyakan teman-temannya atau bisa langsung ke saya kalau ada kendala dengan terkait tugas-tugasnya. Intinya periksa. Biasanya kalau kita sudah kirim tapi biasa juga tidak terkirim faktor jaringan kah atau tidak terbaca kah. Jadi sering-sering kakak-kakak buka LMS-nya di notifikasi ya kakak-kakak sekalian. Mungkin seperti itu ya kakak-kakak sekalian. Walaupun biasanya kita sudah kerja semua, tapi biasanya karena faktor jaringan atau apa, biasa tidak terbaca atau tidak terkirim. Jadi saya mengingatkan kembali kakak-kakak sering-sering buka LMS-nya di bagian notifikasi ya terkait tugas-tugasnya yang sudah lewat agar diselesaikan secepatnya. Walaupun sebetulnya kakak-kakak yang lainnya sudah ada juga yang selesai semua ya kakak-kakak sekalian, tapi ada juga beberapa kakak-kakak yang belum selesai. Jadi saya masih beri kesempatan ya kakak-kakak sekalian agar diselesaikan secepatnya. Kalau bisa hari Minggu sudah selesai semua kakak-kakak, biar saya bisa sudah mengelola nilai, kemudian nanti akan dikirimkan pada saat pleno nantinya. Begitu ya kakak-kakak sekalian. Mungkin ada pertanyaan lagi kakak-kakak sekalian terkait tugasnya ini, atau sudah tidak ada lagi? Ada pertanyaan kakak-kakak sekalian? Aman kakak-kakak sekalian? Kalaupun nanti ada di pertanyaan selanjutnya bisa di WA ya. Atau nanti saya kirimkan ini. Kirimkan itu Kak petunjuknya. Nanti saya kirim petunjuknya ya di LMS. Begitu ya kakak-kakak sekalian. Tidak ada lagi ya kakak-kakak sekalian? Ya Kak, nanti Aman di ya, grup kakak-kakak? lagi kalau ada yang ditanyakan. Iya boleh. Aman ya kakak-kakak sekalian? Aman Kak. Oke baik, kalau itu kita akhiri pertemuan malam ini ya kakak-kakak sekalian. Ini tinggal satu kali lagi pertemuan nanti 1 JP. Hari Senin kalau bukan hari Selasa. Siap Kak. Gitu ya kakak-kakak sekalian untuk tugasnya terakhir ini malam. Ya silakan Kak Sun. Terakhir Kak, kalau misalnya saya pilih praktik baik, baru saya pilih bentuk video, apakah saya kirim videonya atau URL-nya saja? URL saja Kak. Oke.
Oke. Tapi kalau di kakak Aswing rencananya mau bukti karyanya berupa apa? Yang anu Kak, yang RTL kemarin. Oh, yang RTL atau video pembelajaran? Praktik baik. RTL ya? Iya, RTL-nya. Tindak lanjutnya RTL. Saya mau upload. Oke. Boleh, boleh, Pak. Mana? Oke, baik. Ada lagi pertanyaan ke kakak sekalian sebelum kita tutup? Dari ya kakak sekalian. Aman Kak. Aman ya. Baik, terima kasih atas perhatian kakak-kakak sekalian, atas waktunya juga untuk pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bermanfaat ya dalam pembelajaran kita malam ini. Mungkin itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam stop warahmatullahi share wabarakatuh.